Bab 192. Kalau gitu gak perlu ditinggalin, bawa saja. Enak malah, Naufal jadi ada temannya. Rumah saya juga jadi rame, timpal Nuri sungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa kerja, Mbak, kalau bawa anak? Nanti kerjanya gak maksimal, balas Riri lagi. Anak kan gak selalu rewel, Mbak. Kadang anteng kadang tidur. Dipikir-pikir saja lagi, saran Nuri. Riri hanya tersenyum tipis. Meski sejujurnya ia memang sangat membutuhkan pekerjaan itu, tapi ia tak ingin menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ricky dan Nuri meski hanya sebatas asisten rumah tangga. Ia khawatir akan banyak hal yang tidak mengenakan. Apalagi mereka harus tinggal dalam satu atap selama 24 jam. Sampai di sini untuk mata kuliah hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Tanya seorang dosen di kelas raya sambil menatap seluruh mahasiswa di ruangan tersebut. Baiklah kalau tidak ada. Saya cukupkan sekian. 83. Lanjutnya sembari membereskan buku lalu melenggang meninggalkan kelas. Langsung pulang, Rai? Apa mau nongkrong dulu? Gacoan enak loh jam-jam segini, tutur Rara sembari tersenyum lebar. Es campur juga enak, seger. Apalagi cuaca lagi panas-panasnya. Rido ikut nimbrung. Kalian berdua, makanan aja yang dipikirin. Timpal Raya yang masih merapikan buku serta pulpennya ke dalam tas. Terus mau mikirin apa lagi? Pacar gak punya. Duit ada meskipun duit dari orang tua, balas Rara diakhiri gelak tawa. Mikirin mata kuliah mulu, bikin kepala mumet. Bener gak? Lagi-lagi Rido menimpali. Ya udah, ayo. Mumpung gak bawa motor. Sambil mikir juga pulang mau naik apa, jawab Raya akhirnya. Ia bangun dari duduknya lalu menyimpan tasnya di pundak. Nah gitu dong, timpal Rara sumringah sambil merangkul pundak sahabatnya itu. Mereka bertiga pun berjalan bersisian. Menyusuri koridor kampus menuju gerbang keluar. Tapi jangan lama-lama, ya. Gak sabar pengen ketemu ponakan, pinta Raya. Sudah terbayang di pelupuk matanya, kelucuan kedua keponakannya. Makan doang. Palingan ditambah bumbu gosip yang suka bikin lupa waktu, kelakar Rara sambil tersenyum renyah. Gosip terus. Dasar cewek. Timpal Rido. Kayak yang gak suka nimbrung aja kalau lagi ngegosip. Balas Rara sambil mendelik. Udah. Kalian ini udah kayak Tom and Jerry aja kalau lagi deket, ujar Raya. Gak kebayang kalau kalian berjodoh. Seru pasti. Debat mulu, lanjut Raya diakhiri tawanya. Apaan? Siapa juga yang mau berjodoh sama dia? Rara memutar bola mata. Dikiranya aku mau. Ogah. Rido ikut menyahut. Awas aja ya kalian berdua kalau sampai sama-sama jatuh cinta, goda Raya semakin membercandai kedua sahabatnya itu. Tin. Sebuah motor sport tiba-tiba berhenti di dekat ketiga orang tersebut. Pengendaranya membuka helm tanpa turun dari motor jangkungnya. Rai, pulang bareng, yuk. Gue anterin, tawar lelaki tersebut. Makasih, Kak, gak usah, tolak Raya sopan. Ayolah. Biasanya nolak alasannya karena bawa motor. Sekarang gak ada alasan loh, kan gak bawa motor, bujuk lelaki yang merupakan senior Raya. 84. Aku mau cari makan dulu bareng mereka. Lagian pulangnya juga gak ke rumah tapi ke tempat Mbak. Raya masih berusaha menolak. Oh, gak apa-apa kok. Katakan saja alamatnya di mana, aku pasti anterin. Jangankan masih di bumi, keluar angkasa aja aku siap, bujuk lelaki tersebut. Gak apa-apa, Kak, gak usah. Aku bisa pulang sendiri. Kukuh Raya. Cek, jual mahal banget jadi cewek. Kayak cantik aja. Belagu.
Seorang wanita dengan rok selutut dan kaos tangan pendek yang ketat di badan berseru. Matanya mendelik tak suka pada Raya. Raya tak menanggapi. Dia memilih untuk menghindar dan meneruskan langkahnya. Mengajak serta kedua sahabatnya untuk sama-sama meninggalkan area tersebut. Minimal tahu adab. Permisi dulu kek mau pergi tuh. Bukan nyelonong gitu aja. Padahal itu senior loh. Lagi-lagi wanita itu menyeru dengan suara semakin kencang. Raya menghela napas panjang. Bibirnya sudah gemas sekali ingin menyahut tapi tak ingin membuat keributan. Ia paham betul, ia di sana untuk menimba ilmu. Pun tak ingin mengecewakan sang kakak yang sudah membiayainya. Raya menoleh pada lelaki yang masih duduk di atas motor sportnya. Aku duluan, Kak, permisi. Katanya sopan. Berbarengan dengan itu, sebuah mobil berhenti tak jauh dari Raya berdiri. Matanya melebar saat melihat Raihan turun dari dalamnya. Cie-cie yang dijemput lagi. Goda Rara. Katanya bukan pacar tapi antar jemput. Rido tak ketinggalan mengusili. Ayo, pulang. Ajak Raihan begitu sampai di hadapan Raya yang masih melongo tak percaya. Matre juga ternyata. Pantesan ditawarin pulang bareng naik motor gak mau. Taunya mau yang bawa mobil. Wanita yang merupakan senior Raya itu kembali berkicau. Maklum, dia yang semula merasa cantik dan populer, kalah saing saat masuknya Raya ke kampus tersebut. Hingga beberapa mahasiswa ada yang terang-terangan mendekati Raya. Gak usah diladenin, Rai. Entar makin menjadi. Udah, cuekin aja. Kata Rara pelan. Raya mengangguk kecil. Aku langsung pulang aja ya kalau gitu. Maaf batal, katanya pada kedua sahabatnya itu. Gak masalah. Bisa besok-besok lagi, jawab Rara. Raya kembali mengangguk. Balik, ya. Dah. Raya melangkah, menyusul Raihan yang hampir sampai di mobil. Silakan masuk. Kata Raihan sambil membukakan pintu mobil. Raya mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Ekor matanya sempat melirik ke arah orang-orang yang masih memperhatikannya itu lalu bergegas masuk ke dalamnya. Ia tak ingin ambil pusing meski dikatai matre, belagu dan lain-lain. Ia juga tak ingin melakukan pembelaan apapun. 85. Hatinya kembali berdebar saat Raihan masuk dan duduk di belakang kemudi. Bersiap menjalankan kendaraan roda 4 tersebut. Makasih ya sudah jemput. Padahal gak apa-apa loh, aku bisa pulang sendiri. Apa karena disuruh Mbak Ayu lagi? Tanya Raya saat mobil sudah melaju. Raihan menggeleng pelan. Mbak Ayu gak suruh, timpalnya. Mata Raya melebar dengan bibir tersungging diam-diam. Terus kenapa? Inisiatif sendiri ya. Tebaknya begitu percaya diri. 86. Kepala Raya menunduk. Ia menggigit bibirnya pelan-pelan demi menahan rasa malu sekaligus sungkan atas pertanyaan yang tiba-tiba meluncur begitu saja. Bahkan jika bisa mengulang waktu, Raya ingin sekali menarik kata-katanya tersebut. Saya abis gantiin kerjaan Bang Riki, kebetulan dekat-dekat sini. Pas lihat jam, kebetulan juga baru jam 2 lebih. Tiba-tiba ingat Mbak Raya bubarannya juga jam 2. Jadi sekalian aja, jawab Raihan dengan tatapan tetap fokus ke depan. Raya semakin menunduk dalam. Ia merasa malu bukan main karena sudah terlalu percaya diri. Padahal semua hanya kebetulan saja. Duh, jadi malu. Mana pede banget, tutur Raya sembari tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang terdapat gingsul hingga menambah kesan manis. Gak masalah. Raihan menanggapi santai. Langsung pulang. Apa mau mampir dulu buat beli sesuatu mungkin? Lanjut Raihan. Langsung pulang saja.
Takutnya mengganggu kerjaan Mas Ray, jawab Raya. Gak ganggu sih, soalnya Tuan Damar jadwalnya istirahat siang kalau jam segini. Tapi kalau memang gak ada kepentingan lain dulu, kita langsung pulang saja, balas Raihan. Raya menoleh lalu mengangguk. Matanya sempat terkunci beberapa saat ke arah lengan Raihan yang mengenakan kemeja tangan panjang dengan lengannya digelung seperempat. Nampak maco sekali ditambah jam tangan digital hitam yang bertengger di pergelangannya. Yang tadi, teman-teman Mbak Raya? Tanya Raihan lagi. Iya, teman dekat di kampus, jawab Raya sejujurnya. Yang gangguin tadi. Raihan kembali bertanya memastikan. Oh, itu. Bukan sih, itu kakak senior. Emang suka iseng aja, jawab Raya. Iseng sama menghina beda loh. Kok bisa-bisa Mbak Raya gak balas ucapan pedas kakak tingkatnya itu. Tapi salut sih, keren, sabar banget. Gak terpancing emosi, puji Raihan. Ia memang sempat mendengar cacian kakak kelas Raya tadi yang mengatai matre dan sebagainya. Sebenarnya gak sesabar itu, mulut juga udah gatel banget pengen ngejawab. Cuma teringat lagi perjuanganku untuk kuliah di sini. Gak mudah, gak gratis juga. Ada campur tangan Kak Davin dan Mbak Ayu. Kalau sampai aku ikut terpancing emosi, pasti akhirnya ribut, ungkap Raya yang sejujurnya juga masih merasa gemas. Iya sih bener. Tapi terkadang diam terus juga bukan solusi. Nanti yang ada malah semakin diinjak karena dikiranya takut dan gak berani melawan. Akhirnya makin menjadi dan semakin semena-mena. Sesekali melakukan perlawanan bukan hal yang salah sih menurutku. Apalagi kalau di pihak yang benar. Dengan penuh kehati-hatian, Raihan mengemukakan pendapatnya. 87. Wah, gak salah nih orang sekalem dan seagamis Mas Ray memberikan masukan untuk melawan. Aku kira Mas bakal ngomong gini, sabar ya. Itu ujian untukmu saat menempuh pendidikan. Karena orang sabar itu disayang Tuhan, timpal Raya sembari berkelakar. Raihan menoleh lalu tersenyum kecil. Saya tidak sekalem dan seagamis itu, masih sama saja seperti pemuda pada umumnya yang kadang emosi di saat keadaan tertentu. Tidak sesabar yang terlihat juga, kilah Raihan merendah. Iyakah? Tapi dari tampilannya, jangan selalu terfokus pada penampilan. Karena terkadang cover itu bisa menipu, sambar Raihan cepat. Iya sih. Raya menyahut pendek. Untuk sesaat, keduanya sama-sama diam. Tak ada yang berbicara. Hingga tiba-tiba perut Raya bersuara. Mbak Raya lapar. Belum makan. Tanya Raihan yang mendengar bunyi cacing berdemo tersebut. Aduh, ini perut bikin malu saja. Bersuara di waktu yang tidak tepat, gerutu Raya kesal. Tadi siang memang gak sempat makan berat. Cuma jajan rujak karena cuaca lagi panas-panasnya. Pagi-pagi juga cuma sarapan selembar roti tawar, lanjut Raya bercerita. Mau berhenti dulu buat makan. Tawar Raihan. Gak usahlah gak enak. Nanti saja di rumah, tolak Raya sungkan. Jangan dibiasakan menunda-nunda makan, ujung-ujungnya kena asam lambung bisa bahaya, balas Raihan. Jadi mau berhenti di mana? Rumah makan Padang, warung nasi, kedai bakso atau kedai mie ayam? Lanjutnya, bakso siang-siang gini enak kayaknya. Biar aku yang traktir. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantar juga menjemput aku, balasnya dengan wajah begitu sumringah. Saya tahu kedai bakso yang enak tapi murah meriah. Untung belum kelewat, sahut Raihan dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Oke, let's go. Timpal Raya bersemangat. Raihan mengangguk. Tak sampai 5 menit, mobil itu menepi di sebuah kedai bakso dengan bangunan sederhana tapi ramai pengunjung. Ayo turun, sudah sampai. Ajak Raihan.
Raya mengangguk lalu turun dari mobil. Mengikut Raihan yang sudah turun lebih dulu. Keduanya pun berjalan menuju ke dalam kedai. Bakso 2, Bang. 1 campur banyakin daun bawangnya. 1 lagi. Raihan menoleh pada Raya untuk memastikan pesanan. 1 lagi gak pakai daun bawang terus minyak mie putih aja. Sama minumnya es jeruk dengan sedikit gula, timpal Raya meneruskan. Kita duduk di mana? Kayaknya penuh nih. Lanjut Raya sembari celingukan mencari-cari bangku kosong. Tuh ada di sana. Raihan menunjuk persis ke arah pojok kedai. Ayo. Ujung banget, timpal Raya yang berjalan di samping Raihan. 88. Iya, di sini memang seringnya ramai. Sampai-sampai kehabisan tempat duduk. Mungkin karena bangunannya gak terlalu luas juga, jawab Raihan. Keduanya pun lalu duduk di kursi yang saling berhadapan. Terhalang meja yang terdapat berbagai bumbu seperti saus sambal, saus bawang, kecap, cuka dan garam. Juga sendok dan garpu. Sering kesini? Tanya Raya. Lah bingung harus mencari bahan obrolan apa untuk menunggu pesanan sampai. Sesekali. Kalau mau bakso aja, jawab Raihan. Pasti gak sendiri, tebak Raya diikuti anggukan kepala Raihan. Wah, sepertinya sudah punya seseorang yang spesial nih. Marah gak ya tahu Mas Ray makan bareng aku? Kelakar Raya. Memang sudah punya sejak dulu. Umi, jawab Raihan. Saya sesekali ngajak Umi ke sini. Maklum, dulu mau ngajak ke tempat makan merah terhalang dana, lanjutnya. Oh, Umi, kirain siapa? Tapi yang namanya orang tua, gak perlu diajak ke tempat yang mewah-mewah kok. Karena yang terpenting itu, kebersamaan dan perhatiannya. Orang tua pasti senang banget, timpal Raya. Kayaknya Mbak Raya tahu banget, timpal Raihan. Bukan tahu tapi pengalaman. Aku juga kan berasal dari orang biasa. Kalangan bawah malah. Takdir Mbak Ayu saja yang bagus jadi bisa merubah takdir keluarga juga, balas Raya penuh senyuman. Semoga takdir Mbak Raya bagus juga sama seperti Mbak Ayu, doa Raihan nampak tulus. Aku sih gak begitu bermimpi yang muluk-muluk, apalagi ketinggian dapat takdir seperti Mbak Ayu. Tapi, aku aminkan ya. Aku juga doain hal yang sama buat Mas Ray, timpal Raya. Perbincangan ringan mereka terhenti kala pesanan datang. Dan kini 2 buah mangkok sudah terhidang di meja dengan asap yang masih mengepul. Keduanya pun bersiap untuk memberi bumbu pada baksonya masing-masing. Namun saat hendak mengambil kecap, mereka begitu kompak mengambil botol yang sama hingga tanpa sengaja, ujung-ujung jari keduanya sempat beradu. Maaf. Dengan cepat, Raihan menarik tangannya kembali. Silakan Mas Ray duluan. Titah Raya dengan senyum kikuk. Mbak Raya saja duluan. Ladies first, balas Raihan. Baiklah, terima kasih. Jawab Raya. Ia pun melanjutkan menambahkan bumbu lain ke dalam mangkuknya hingga siap untuk dilahap. Selamat makan, katanya sumringah. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Mereka sama-sama fokus menyantap makanannya masing-masing. Raya yang kebanyakan menaruh sambal di baksonya pun sesekali menyedot minumannya dengan bulir keringat mulai bermunculan di kening. 89. Pedas banget. Keluhnya sembari mengipasi mulutnya sendiri dengan tangan. Tisu, Mbak. Raihan pun sontak mengulurkan tisu pada Raya. Terima kasih, balas Raya mengambil tisu tersebut lalu mengusap kening juga hidung yang mulai berair. Di saat bersamaan, muncul seorang wanita dengan kening berkerut. Raihan. Di sini juga, sapanya antusias. Kini giliran kening Raihan yang berkerut menatap wanita yang sebagian wajahnya tertutup itu. Aku Alicia. Lagi nyari tempat duduk tapi ternyata penuh, lanjut wanita tersebut. Oh, Mbak Alicia.
Maaf, saya kurang ngeh, timpal Raihan. Karena gak ada tempat duduk, tadinya mau dibungkus, tapi rasanya suka beda kalau makan di rumah. Boleh gabung di sini. Itu juga kalau gak keberatan. Tanya Alicia sambil menatap Raihan dan Raya bergantian. Raihan tak langsung menjawab. Ia menatap Raya dulu seolah meminta jawaban. Ia tahu betul, ia tak sendiri. Hingga tak bisa sembarangan mempersilahkan. Gak apa-apa kok, Mbak. Gabung aja, ujar Raya akhirnya sambil tersenyum ramah. Tapi maaf, punya kami sudah mau habis, lanjutnya dengan senyuman semakin lebar. Gak apa-apa. Ikut? Ya. Balas Alicia. Silakan. Raya bergegas menggeser badannya. Dalam hati ia bertanya-tanya. Merasa tak asing dengan nama tersebut. Meski ia sendiri lupa pernah mendengarnya di mana. Ini. Alicia menoleh pada Raya. Adiknya Mbak Ayu. Kebetulan lagi nginep di rumah Mbak Ayu. Baru pulang kuliah. Saya yang jemput, ungkap Raihan menjelaskan. Oh. Alicia mengangguk kecil. Salam kenal. Aku Alicia, lanjutnya sembari mengulurkan tangan pada Raya. Raya. Sambil tersenyum Raya menjabat tangan Alicia. Ayu katanya sudah melahirkan ya. Alicia kembali berbicara. Kali ini sambil menatap Raihan. Sudah. Beberapa hari yang lalu, jawab Raihan mewakili. Alhamdulillah. Aku juga niatnya mau jenguk, tapi kemarin-kemarin sibuk terus. Ini rencananya setelah dari sini mau langsung ke sana, timpal Alicia. Umi, gimana? Sehat? Lanjutnya. Alhamdulillah sehat, balas Raihan singkat. Sepertinya Umi betah juga ya tinggal di kediaman kakek, maksudku Pak Damar. Alicia terus saja berujar. Sementara Raya memilih untuk menghabiskan sisa bakso yang tersisa. Katanya sih betah, balas Raihan. Ia meminum air mineralnya karena bakso miliknya sudah habis. Alicia tak lagi berbicara karena baksonya sudah datang. Ia sibuk meracik bumbu ke dalam mangkuknya. 90. Makan, Ray, Mbak Raya. Tawarnya pada kedua orang tersebut. Silakan, Mbak. Punyaku sudah habis. Balas Raya. Saya juga. Raihan menimpali lalu melirik jam tangannya. Sudah mau jam 3, Mbak. Langsung pulang gimana? Takutnya Tuan Damar sudah bangun, ajak Raihan. Boleh. Raya menyahut pendek. Maaf Mbak Alicia, kami duluan ya. Saya harus kembali bekerja soalnya, ujar Raihan sambil bangun dari duduknya. Oh, iya, silakan. Alicia lekas berdiri, memberi jalan pada Raya yang hendak keluar. Sampai jumpa lagi nanti di sana, ya, lanjut Alicia. Mari Mbak, Assalamualaikum. Kata Raihan. Ia lekas berbalik lalu berjalan menuju kasir. Disusul Raya yang mensejajarkan langkah. Aku yang bayar, kan sudah janji, katanya. Saya saja. Mbak Raya kerja juga belum, timpal Raihan. Belum bekerja bukan berarti gak punya uang, balas Raya cepat. Uangnya simpan saja buat kebutuhan kuliah, timpal Raihan. Ia bergegas mengambil dompet lalu mengeluarkan selembar uang berwarna merah dan menyerahkannya pada kasir. Terima kasih kalau gitu. Terima kasihnya jadi double banyak pokoknya. Nganterin, jemput, traktir lagi. Jadi gak enak, tukas Raya saat keduanya sedang berjalan menuju mobil. Sama-sama. Raihan menyahut lalu membuka pintu mobil. Keduanya pun masuk berbarengan dari pintu yang berbeda. Yang tadi itu siapa sih? Perasaan namanya gak asing. Tanya Raya saat mobil sudah melaju. Mbak Alicia. Kan tadi sudah kenalan, jawab Raihan. Maksudnya siapanya kakek Damar? Kok kayak udah akrab sama keluarga Adiputra,
Ulang Raya lebih jelas. Kalau itu saya kurang tahu. Coba nanti tanya langsung sama Mbak Ayu, saran Rayhan. Ia memang belum tahu persis masa lalu Alicia yang sebenarnya. Pun hubungannya dengan Ayu dan Davin. Raya mengangguk setuju. Meski kepalanya masih bertanya-tanya. Sungguh ia merasa familiar dengan nama tersebut. Hanya saja wajah wanita tadi tertutup hingga ia tak bisa mengenalinya. Tiba-tiba ingatannya tertuju pada peristiwa di masa silam saat pertikaiannya dengan mantan kekasih kakak iparnya di mall. Bukannya nama Alicia itu mantannya Kak Davin yang sombong itu? Atau mungkin beda orang? Soalnya kalau beneran dia kan seksi abis, jutek lagi, pikir Raya. Aku harus tanyakan pada Mbak Ayu pokoknya, lanjut Raya bermonolog sendirian. 91. Mobil yang dikendarai Rayhan berhenti tepat di pekarangan rumah berbarengan dengan azan asar yang berkumandang. Raya bergegas membuka sabuk pengaman lalu meraih tasnya. Sekali lagi makasih banyak, kata Raya sebelum tidur. Sama-sama, Mbak. Rayhan menyahut lalu ikut turun dengan Raya. Jika Raya langsung berjalan menuju rumah, Rayhan justru melipir ke bangunan sebelah untuk ke kamarnya. Sebelum sampai, ia keburu bertemu Umi Aminah di teras. Baru pulang, Ray? Pantas Umi cari-cari gak ada, tanya Umi. Aminah. Iya, Umi. Sebelum duhur tadi, Ray pergi gantikan pekerjaan Bang Riki. Kebetulan Bang Riki ada urusan lain. Kenapa memangnya? Timpal Rayhan balik bertanya. Gak apa-apa sih. Tadi Umi cuma mau ngajak makan bareng. Kebetulan Umi masak makanan kesukaan kamu lagi di kampung dulu. Oseng-oseng pakis, balas Umi Aminah. Wah, enak tuh. Sudah kangen juga makan makanan kampung kayak gitu. Sayangnya Ray sudah makan di jalan. Tapi gak apa-apa, nanti bisa Ray makan untuk makan malam, timpal Rayhan dengan mata berbinar. Iya gak apa-apa. Yang penting jangan lupa makan. Pesan Umi Aminah. Oh, iya. Umi lihat, tadi adiknya Mbak Ayu turun dari mobil kamu, barengan pulangnya. Lanjut Umi Aminah. Rayhan mengangguk mengiyakan. Kampus Mbak Raya kebetulan gak jauh dari tempat urusan Ray tadi. Jadi sekalian jemput. Soalnya Mbak Ayu, tadi pagi sudah nitipin, ungkap Rayhan. Oh, gitu. Ya sudah, salat gih. Sudah asar. Umi juga mau salat dulu, titah Umi Aminah. Rayhan mengangguk kecil. Matanya menatap punggung Umi Aminah yang hendak meninggalkan dirinya. Umi. Rayhan menyeru kembali hingga Umi Aminah menoleh. Apa Umi belum ada rencana untuk mengatakan yang sebenarnya pada? Rayhan memilih untuk tak melanjutkan kata-katanya. Ia yakin ibunya itu mengerti apa yang ingin dia katakan. Sabar, ya. Keluarga Tuan Damar sedang bahagia-bahagianya. Mereka sedang begitu antusias dengan kehadiran anggota keluarga baru mereka. Umi gak tahu, kalau Umi tiba-tiba membahas itu, entah akan seperti apa respon beliau. Senangkah, sedihkah, atau justru marah dan mengacaukan suasana, timpal Umi Aminah begitu pelan. Khawatir ada yang mendengar rahasia besar itu. Rayhan mengerti. Ia tersenyum kecil lalu berkata, gimana baiknya menurut Umi saja. Umi Aminah kembali berbalik lalu melanjutkan langkahnya. Pun dengan Rayhan yang masuk ke dalam bangunan di hadapan. 92. Setelah melihat dan mendatangi langsung universitas impiannya selama ini, keinginan dan cita-cita Rayhan untuk kembali mengenyam bangku kuliah kembali berkobar. Semoga dimampukan dan diberi kesempatan ya Allah, lirih Rayhan merintih dalam hatinya. Sementara Raya yang baru saja membuka pintu kamar hendak masuk, menoleh saat mendengar suara derap langkah. Alhamdulillah. Kamu udah pulang ternyata, Ray,
kata Ayu dengan helaan napas lega. Sudah, Mbak. Kenapa? Tanya Raya. Kenapa? Mbak dari tadi kirim pesan, gak dibuka. Mbak telepon, malah gak aktif. Mbak tuh khawatir tahu, takutnya kamu nyasar atau gimana. Secara baru pertama kali pulang dari kampus ke sini, omel Ayu dengan sisa raut kekhawatiran di wajahnya. Oh, ponsel Raya mati kayaknya, Mbak. Maaf. Hehe. Raya garuk-garuk kepala sembari nyengir kuda. Tapi Mbak jangan khawatir, buktinya ini Raya pulang baik-baik saja, satu lanjutnya. Ponsel jelek masih dipakai aja sih, celetuk Riri dari dalam kamar.